Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan tilawah terlebih dahulu surat Abasa ayat 33. Surat Abasa ayat 33. Sudah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الحمد لله حمدا لا منتهى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, rasa-rasanya di penghujung bulan Sya'ban ini kita benar-benar diuji, ya, hati kita agar jangan dengan mudahnya berbuat syirik dan melakukan sesuatu yang dapat merusak hubungan baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala
maupun kepada sesama makhluknya. Terkait dengan bulan Sya'ban yang kita berada di pertengahan terakhir, kita sekarang berada di tanggal keberapa ya? Hari Jumat ini kita ada di tanggal 20 ya, atau 19, 20. Ya, ada sebuah hadis yang mungkin barangkali kita dengar, ya, tentang bulan Sya'ban ini. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Yang Nabi SAW sabdakan, Inna Allaha la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu akan menampakkan, dalam arti turun di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni semua makhluknya, kecuali orang yang melakukan kesyirikan atau musyrik, atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Bulan Sya'ban yang kita memasuki pertengahan akhirnya ini, rasa-rasanya hari-hari itu berlalu begitu saja. Tidak terasa, ternyata hanya tersisa kecuali hanya beberapa hari saja. Dan sangat disayangkan kalau kita masih tetap dengan kebiasaan buruk kita. Memang dalam hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW tidak ada menyebut anjuran untuk puasa atau salat khusus, ya, atau puasa khusus di, ya, pertengahan bulan Sya'ban ini, atau di, ya, tidak secara khusus menyebutkan anjuran itu. Hanya saja yang beliau SAW sebutkan dalam hadis itu untuk kita umatnya tentang suatu hal, ya, agar kita ini siap menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Apa itu jamaah? Hati yang bersih. Ya, untuk menjaga hati ini, rasa-rasanya di hari-hari ini begitu berat, tantangannya besar. Bagaimana agar hati kita, ya, dapat dikondisikan tetap bersih, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jika berlalu separuh bulan Sya'ban ini, tapi masih ada keburukan, ya, di dalam diri kita, maka kita patut khawatir hal itu akan tetap ada
hingga nanti bulan Ramadan tiba. Maka siapa yang di dalam hatinya tergabung antara tauhid dan hati yang bersih, maka insyaallah dia berhak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allah turun untuk mengampuni seluruh makhluknya kecuali musyrik dan musyahid. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga hati kita selalu dijaga olehnya, dibersihkan olehnya, dan kita termasuk hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemui Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perselisihan, persengketaan, permusuhan dengan sesama saudara. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bersatu di dalam badannya 4 keadaan. Ya. Pertama saat di dalam rahim, kedua bersatunya ruh dan badan saat kita lahir, jadi saat lahir sampai wafat. Kemudian yang ketiga, seseorang tatkala tidur, dan yang keempat saat kita mati kemudian roh kita terpisah dari badan kita, yaitu saat kita di alam kubur. Allah gabungkan lagi roh kita dan badan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersatukan atau bersatunya roh kita dengan badan kita itu dalam 4 keadaan. Yang pertama tadi apa? Saat kita berada di dalam, saat badan ini apa? Di dalam rahim. Saat di dalam rahim. Saat roh itu ditiupkan ke dalam jasad. Di kondisi di mana roh dan badan berada di dalam rahim ibu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, pada saat lahir ke dunia, ya, ruh dan badan kita bersatu sampai wafat. Dan yang ketiga, tatkala seseorang itu tidur, ya, tatkala seseorang itu apa? Tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Artinya saat kita tidur, ruh kita ini dalam genggaman Allah. Oleh karenanya doa sebelum tidur apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ini kita mau setiap kali mau tidur kita ucapkan itu. Ungkapannya amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Ketika bangun tidur, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah
menghidupkan kami. Artinya yang telah membangunkan kami setelah menjadikan kita tidur. Ba'da ma amatana, setelah dia mematikan, maksudnya setelah engkau menidurkan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami dibangkitkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saat seseorang itu mati, maka ruhnya terpisah dari badannya. Nah, saat di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala gabungkan. Allah gabungkan lagi ruhnya dengan badannya. Dan inilah bersatunya ruh dalam badan di alam barzakh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Atau di dalam lanjutan hadis yang kita bahas kita singgung di pertemuan sebelumnya, apa? Fa walladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum, gitu ya. Setelah itu kan Rasulullah bersabda, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya di antara kalian itu ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tersebut hanya sehasta. Ya. Hanya fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, pada akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Sebaliknya, ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sungguh di antara kalian itu ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka hanya sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya sebuah ketetapan yang pada akhirnya dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalamnya. Jadi dari potongan hadis ini yang telah kita singgung di pertemuan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa sebenarnya keadaan manusia itu tergantung kondisi akhirnya. Jadi kalau akhirnya baik, maka baik pula lah keadaannya. Kalau akhirnya buruk, maka buruklah pula keadaannya. Pesan yang tersirat di dalam penggalan hadis ini, ya, hendaknya kita terus istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah dalam kebaikan. Karena yang jadi tolak ukur patokannya bukan saat kita sekarang ini sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bi khawatimiha." Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Ya. Namun ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kasih sayang Allah, ya, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi banyak kita saksikan. Orang-orang yang dulunya bergelimang dengan dosa, maksiat, bahkan dulunya bejat, namun di akhir hayatnya dia taubat, lalu rajin ke masjid, menjadi orang yang saleh. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia
menjadi hamba yang saleh. Banyak kita jumpai demikian. Banyak. Ya. Namun sebaliknya sedikit sekali kita saksikan. Sedikit. Orang yang dulunya taat, kemudian berubah menjadi bejat. Ya. Sedikit. Kalaupun ada, hal itu disebabkan karena mungkin barangkali orang tersebut beramal bukan karena Allah, tetapi orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di dalamnya, maka sebagaimana di masa hidupnya dia terbiasa untuk melakukan amal soleh, ya, harapan besar, ya, kemungkinan besarnya diwafatkan dalam keadaan dia beramal soleh. Man asya alai mata alai. Ya, orang yang hidupnya senantiasa beramal saleh, maka harapan besar baginya dia mati pun dalam keadaan beramal saleh. Kalau dia beramal saleh itu hanya di hadapan manusia, maka kemungkinan kecil. Ya. Walaupun dia terkesan istiqamah, ya, kalau dia melakukan amal itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi akhir kesudahannya itu tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan akhir kesudahan kita akhir kesudahan yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan di hadapan manusia sebelum dia wafat, dia melakukan amal-amal saleh yang dia lakukan hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia beribadah, dia melakukan salat, ya, membaca Al-Quran, berzakat, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaannya. Dan kalau dia istiqamah dalam amalan tersebut sehingga itu menjadi kebiasaannya dan orang mengenalnya dengan amalan tersebut, entah itu dengan salatnya atau bacaan Al-Qur'annya atau dengan puasanya dan lain sebagainya, berbagai macam bentuk amal saleh, maka dengannya dia berharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya dalam keadaan beramal saleh. Walaupun mungkin dia merasa masih belum sempurna, seperti yang kami ingatkan di pekan yang lalu, ya. Walaupun mungkin apa yang dilakukan merasa masih belum cukup untuk membayar kesalahannya atau kekurangan-kekurangan ibadahnya, tetapi kalau itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dan keridhaan di sisinya, maka insyaallah ada harapan besar, ya, untuk ditetapkan takdirnya, untuk ditetapkan akhir kesudahan yang baik. Maka selalu kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-33 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadaan nanti di akhiratnya. Allah mengatakan fa idza ja'atis shakhah, fa idza ja'atis shakhah, apabila telah datang, telah datang as-shakhah, suara yang memekikkan. Maksudnya adalah tiupan sangkakala, as-sayhatul 'azimatul lati tasukhul adhan, suara yang besar yang memekikkan telinga. Maksudnya apa tadi? Sangkakala. Apabila telah datang suara tiupan sangkakala gitu ya, yang memekikkan telinga, menggelegar, suara yang menggetarkan hati, sehingga manusia saat itu merasa begitu ketakutan. Saking ngerinya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Manusia saat itu, pada hari itu, yafirru di sini artinya lari. Lari dari siapa? Yafirrul mar'u min akhihi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan dari ibu bapaknya. Baik itu bapak secara langsung maupun maksudnya bapak kakek-kakek buyutnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi maksudnya adalah wa zaujatihi, dari istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Yang mana siapa yang disebutkan di sini itu mereka adalah orang-orang terdekat kita. Saudara, ibu, bapak, istri, anak. Mereka semua adalah orang-orang terdekat kita yang kita sayangi, yang paling kita sayangi. Semua akan ditinggalkan pada hari kiamat. Pada hari kiamat manusia lari dari keluarga terdekatnya yang paling dicintai, karena saking dahsyatnya peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, saking ngerinya kejadian pada hari kiamat. Sebagian ahli ilmu mengatakan yafirru minhum li'alla yutalibuhu bima farrata bihi fi haqqihim min adabin wa ghairi. Manusia lari dari mereka semua, agar supaya apa? Mereka tidak menuntut dirinya atas setiap kekurangan yang ada pada hak mereka. Karena orang-orang terdekat yang tercinta ini pada hari kiamat tersebut masing-masing itu tidak ingin ada orang yang menuntutnya, ada yang menagih, menuntut haknya. Dan sebelum orang lain, maka orang-orang terdekat inilah yang
Mungkin yang pertama kali akan menuntut dirinya. Dan kita sama-sama tahu betapa banyak justru hak-hak orang terdekat kita yang tidak kita tunaikan. Nah, pada hari kiamat, karena kengerian, kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada hari itu, manusia lari meninggalkan orang-orang terdekat yang dicintainya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang, yani likulli imri'in minhum, yani kullu insan mushtaghil bi nafsihi, ya yawma idzin sya'nun yughni. Jadi setiap orang pada hari itu sibuk dengan dirinya, mempunyai urusan yang menyibukkannya, sehingga tidak lagi sempat melihat ke orang lain. Ya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan dirinya, dan ia berusaha terbebas darinya, sehingga tidak sempat lagi memperhatikan orang lain, saking sibuknya dengan urusan masing-masing. Walihada lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Ghurla, dalam keadaan belum sunat, tidak disunat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan kecerdasannya bertanya kepada Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Laki-laki perempuan masing-masing akan melihat satu sama lain, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Al-amru a'zam min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Perkaranya jauh lebih besar daripada seseorang itu melihat satu sama lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusannya masing-masing, mempunyai urusan yang menyibukkannya sendiri-sendiri. Dalam hadis Aisyah, ya. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas, ya, Nabi SAW bersabda, wahai fulana, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah, Rasulullah menyebutkan ayat ini. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan ayat ini atau dari potongan surat ini, apa yang dapat kita ambil pelajarannya, jemaah? Yang pertama, as-sakhah, tadi suara yang sangat keras yang memetikkan telinga itu adalah tiupan sangkakala yang dengan suara tersebut orang akan meninggal. Ya. Suara yang sangat keras itu, ya, kalau mau kita bayangkan, ya, kita di dunia saja
ketika mendengar suara yang sangat keras, ada suara yang sangat keras itu bisa menjadikan telinga ini tuli. Bahkan saking kerasnya ada yang bisa membuat orang itu mati. Ya. Apalagi tiupan sangkakala. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68, ya, sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ya. Makanya ada kaum Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh, ya, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang menggelegar seperti guntur gitu ya, hingga membuat mereka tewas. Dan suara itu tidak pernah kita dengar. Ya, zaman sekarang tidak ada orang yang meninggal karena guntur kan. Tetapi tatkala volumenya itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua bisa mati. Sebagaimana kaum Nabi Saleh tadi, yaitu kaum Tsamud. Nah, di dalam ayat yauma yafirul mar'u min akhi, pelajaran kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, sampai-sampai orang itu kok bisa lari dari orang lain, bahkan dari orang yang paling dicintai, karena saking tidak pedulinya ya. Lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Ibu bapaknya, bahkan istri dan anak-anaknya yang selama ini orang itu bekerja keras, memeras keringat, membanting tulang untuk menyenangkan mereka, untuk menyenangkan anak-anaknya, buah hatinya, itu juga akan ditinggalkan nanti pada hari kiamat. Masing-masing ya, karena saat itu orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa orang pada hari kiamat itu akan ingat seluruh maksiat yang pernah dia lakukan selama di dunia. Dan dia saat itu tahu bahwa tidak lama lagi akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana seseorang itu tidak takut, ya, tidak merasa ngeri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana manusia itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Seperti dalam hadis tadi. Sungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya, mengatakan, ya, membacakan ayat ini, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, ya, kama bada'na awwal, atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW membacakan ayat, ya, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, di akhir surat Al-Anbiya. Ya, sebagaimana kami telah menciptakan kalian untuk pertama kalinya, begitu pula lah kami akan mengulanginya. Inna kunna fa'ilin, itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Surah Al-Anbiya ayat 104. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi tatkala seseorang itu lahir dari perut ibunya, dia dalam keadaan telanjang, ya. Demikian pula ketika manusia nanti dibangkitkan, meskipun ia sudah dewasa, meskipun nanti tua, ya, meskipun ya, nanti dia dibangkitkan dalam keadaan telanjang pula, tidak memakai alas kaki dan belum disunat, dan dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa sepeser pun harta yang dimilikinya selama di dunia. Oleh karena itu, ketika mendengar hadis ini kan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, apakah para lelaki dan para wanita itu dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, saling melihat satu sama lain? Maka apa kata Rasulullah? Al-amru a'zam. Perkaranya jauh lebih besar, lebih dahsyat. Sampai-sampai apa? Orang itu tidak berpikir, tidak terfikirkan untuk melihat aurat orang lain. Saking dahsyatnya. Dan memang demikianlah kenyataannya. Ya. Apabila telah terjadi sesuatu yang mengerikan, maka kita pun akan lupa dengan kondisi kita. Apalagi nanti pada hari kiamat kelak yang sangat dahsyat, masing-masing sibuk dengan urusannya. Kita ikuti mendengar adzan dulu, silakan. Maaf tadi salat. Baik, ibu-ibu jemaah, bapak-bapak jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah membahas, ya, menyebutkan kondisi manusia setelah hari kebangkitan. Jadi ada manusia itu yang bahagia dan ada manusia yang celaka. Dan perlu kita tahu bahwa di akhirat kelak, ya, tidak ada golongan-golongan. Tidak ada jabatan-jabatan yang dibawa. Ya. Tidak ada semua itu, kecuali hanya ada dua kelompok, dua golongan saja. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia pada hari kiamat dua kelompok. Ya. Yang mana kelompok pertama adalah kelompok yang bahagia, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang celaka. Siapakah kelompok pertama? Yaitu kelompok yang bahagia itu. Allah katakan wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun, wajah-wajah yawma idzin, pada hari itu musfirah. Musfiratun minal isfar wa huwa al-wuduh. Ya, apa artinya? Yang berseri-seri. Yaitu wajahnya orang-orang yang beriman. Tusfiru, ya, amma fi qulubihim minas sururi wal insyirah. Ya, yang wajah yang berseri-seri, yang menunjukkan kebahagiaan, kelapangan yang ada di dalam hati mereka atau di dada mereka. Dhahikatum mustabshirah, tertawa riang gembira. Tertawa dan riang gembira. Ya. Tertawa di sini, ya, menunjukkan akan kesempurnaan kesenangan yang mereka rasakan. Ya. Mustabshirah, riang gembira. Ya. Artinya mereka diberikan kabar gembira dengan kebaikan. Dan mereka ini adalah penduduk surga, jemaah. Mereka orang-orang yang beriman, yang digambarkan wajah mereka berseri-seri, tertawa dan riang gembira, karena mereka akan meraih janji-janji Allah.
ya, yang mereka selalu baca di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang surga dan kenikmatannya. Namun sebaliknya, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, wajah-wajah pada hari itu ada pula yang 'alaiha ghabarah, tertutup dengan debu. Ya. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang fajir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Siapakah yang dimaksud wajah-wajah yang tertutup oleh debu, ya, yang diliputi oleh kegelapan itu? Ya, mereka adalah orang-orang kafir. Wajah mereka selain berdebu juga gelap, ya, diliputi atau tertutup oleh kegelapan. Maksudnya sudah berdebu, gelap, hitam, mengerikan. Dan ini semua menunjukkan penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ini merupakan penghinaan Allah terhadap mereka, jamaah. Jadi ada wajah-wajah orang beriman yang berseri-seri, tertawa, riang gembira karena mengetahui kenikmatan dan janji-janji Allah, kemuliaan yang akan mereka dapatkan, yaitu surga dan kenikmatannya. Namun tidak sedikit juga, ya, banyak yang wajahnya pada hari kiamat itu tertutup oleh debu, ditutupi oleh kegelapan dan kehinaan, karena mereka tahu azab yang akan diterima oleh mereka. Mereka lah orang-orang kafir yang fajir, maksudnya yang durhaka, ya. Mereka menggabungkan antara kekufuran dan kefujuran, ya. Mereka lah orang-orang yang kafir lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayatnya, melanggar larangan-larangannya. Kita patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang wajahnya berseri-seri pada hari kiamat, yang tertawa riang gembira. Semoga kita masuk ke dalam golongan tersebut, dan kita patut berdoa kepadanya, memohon perlindungan kepadanya agar kita jangan sampai termasuk golongan orang yang wajahnya diliputi atau ditutupi oleh debu yang gelap, yang hina, karena itu adalah wajahnya orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita termasuk kelompok atau golongan yang pertama, dan kita dijauhkan dari kelompok yang kedua pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian selesailah tafsir surat Abasa. Insyaallah sampai di sini dulu, ya, karena nanti bulan Ramadan saya tutup kajian. Ya, kita fokus masing-masing dengan, ya, kesibukan kita di bulan Ramadan insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.